Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah. Waktu yang lalu adalah takdir kita. Waktu sekarang adalah milik kita. Waktu yang akan datang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang lalu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Apa yang sudah kita berbuat, apa yang sudah kita lakukan, kalau hal yang wajib, hal yang baik, hal yang soleh akan dicatat dengan tinta emas. Kalau kita lakukan hal sebaliknya yang mungkar, yang salah, penuh dengan dosa, maka kita masih punya kesempatan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini adalah penghujung tahun 2023, tepatnya di bulan Desember tahun Masehi. Dan tahun hijrahnya adalah sekarang kita berada di bulan Jumadil Awal. Maka selalu selepas dari bulan Jumadil Awal akan dekat dari Ramadan. Maka kalimat yang selalu tampil di hati kita adalah tak terasa Ramadan sudah dekat. Maka marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Ia berikan kepada kita. Dan bukti nikmat itu adalah hari ini, saat ini, menit ini kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita rela datang, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai. Berapa banyak saudara kita ketika kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, mari salat. Hayya 'alal falah, ayo mari menuju kemenangan Allah. Tapi mereka pura-pura tidak dengar. Maka pantas ketika sebuah artikel mencatat beratnya langkah seorang laki-laki adalah ketika menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur antum semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki untuk melaksanakan fardu salat Jumat. Sekali lagi, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Maka ketika ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wala quwwata illa billahi 'aliyyil 'azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan kekuasaan Allah. Kita ringan ke masjid karena Allah, kita melangkah ke masjid karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sehingga ibadah terasa nikmat dan bukan beban. Ibadah bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi seorang muslim, celaka seorang muslim ketika disebut nama Rasulullah Muhammad, dia tidak mau menyambungnya dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap kita berucap Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Ada malaikat yang membawa salam kita kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, si Polan bin Polan berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengingat nama kita, maka Rasulullah mengenang nama kita. Dan alangkah ruginya kita tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
terlebih di hari Jumat yang barokah dan mulia ini. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah. Waktu adalah perkara yang sepele menurut perkiraan manusia, tapi sesungguhnya waktu adalah hal yang paling penting, hal yang paling dahsyat, sehingga Allah bersumpah wadduha, Allah bersumpah wal asr, Allah bersumpah wal fajr. Ada apa? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Wadduha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu subuh. Wal asri, demi masa, demi waktu. Mari kita mengkaji, mari kita mentadabburkan Al-Quran. Masjid ini begitu besar, masjid ini begitu indah. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk mengkaji, mengulang, sehingga iman kita bertambah. Sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah, hari Jumat ketika antum mendengar khutbah dari khatib, jangan sekali-kali tidur. Karena pada dasarnya antum sedang dicarger hatinya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan ini. Sekali sepekan, cuman hari Jumat kita mendengar kajian, kita mendengar nasihat, kita mendengar apa yang disampaikan oleh khatib, kita tidur. Alangkah ruginya kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi yakinlah dalam hati kita yang paling dalam bahwasanya sekecil apapun yang kita kerjakan demi masjid, demi Baitullah, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib masih ingat ketika 2 Jumat yang lalu disampaikan oleh khatib Al-Ustadz kita Irhas. Beliau menyampaikan, seandainya antum sekalian mengutip sampah di depan, mengambil sampah yang ada di sajadah, maka Allah catat, Allah janjikan akan memberikan istana di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan ini masjid. Ada di hadapan kita. Ada kajian subuh, ada kajian malam, ada kajian-kajian datang, ramaikan. Sehingga kita insya Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena sesungguhnya dalam khutbah Jumat, khatib punya kewajiban mengajak kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dengan berusaha sekuat tenaga dan pikiran kita untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah. Waktu yang lalu adalah takdir kita. Waktu sekarang adalah milik kita. Waktu yang akan datang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang lalu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Apa yang sudah kita berbuat, apa yang sudah kita lakukan, kalau hal yang bajik, hal yang baik, hal yang soleh akan dicatat dengan tinta emas. Kalau kita lakukan hal sebaliknya yang mungkar, yang salah, penuh dengan dosa, maka kita masih punya kesempatan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sepanjang hari tidak lebih, bahkan lebih dari 70 kali. Sampai-sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin oleh Allah untuk masuk surganya Allah, tapi kenapa engkau terus menerus beribadah?" Sampai-sampai
ketika engkau bertahajud, bengkak kakimu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah jamaah yang dirahmati Allah? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, istriku tercinta, bahwasanya benar aku dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Tapi tak pantaskah aku, tak patutkah aku, tak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Karena sesungguhnya aku ibadah hari ini yang kulakukan karena rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Tidak ada kita yang paling baik, termasuk para ustadz. Tidak ada kita yang paling mulia, termasuk hari ini khatib. Tapi kita sedang proses menuju kepada kebaikan. Sungguh apabila ada perasaan kita paling mulia, sungguh karena kita sudah sholat berjamaah, sungguh karena kita sudah sholat Jumat, merasa diri paling mulia, merasa diri paling baik, maka sungguh jamaah yang dirahmati Allah, ahli maksiat lebih dicintai Allah karena ada perasaan harap untuk selalu bertaubat kepada Allah. Tapi ahli ibadah yakin dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Allah tidak pandang manusia seperti ini. Maka kenang-kenang dosa kita. Maka tak salah saya sampaikan, khatib sampaikan dalam suatu syair yang terkenal di era 60-an atau 70-an. Renungkanlah masa yang silam. Dosa dan amal coba bandingkan. Waktu yang lalu hilang tenggelam. Waktu tidak akan pernah kembali lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menyatakan bahwasanya yang paling kita lalaikan, yang paling kita sia-siakan adalah masalah nikmat waktu. Sebentar lagi, tunggulah, ini dah mau siap. Tunggu, nanti akhirnya tibalah waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, waktu sekarang adalah milik kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang hendak kita berbuat pada hari ini? Apa yang mau kita kerjakan hari ini, menit ini, detik ini? Kita sanggup melaksanakan. Mau bermaksiatkah atau taat kepada Allah? Mau mengerjakan yang ma'ruf atau yang mungkar? Mau mengerjakan yang soleh atau yang salah? Nih yang punya badan yang akan melaksanakan. Nih yang punya badan, tangan kita, kaki kita, mata kita, kita yang punya, kita yang bisa melakukan. Pergunakan ia dengan sebaik-baiknya. Ada 3 yang akan dipertanyakan oleh Allah kelak di yaumil akhir, sehingga tidak bergerak kaki seorang hamba Allah. Masalah umur, kemana kita perbuat, apa yang kita lakukan. Jangan merasa lebih muda, jangan kita karena masih kuat sehingga kita bermaksiat kepada Allah. Itu akan tanya Allah. Yang kedua, masalah harta. Dari mana kita dapat dan kemana kita salurkan. Yang ketiga, ilmu. Adakah kita belajar? Dengan ilmu, adakah kita amalkan? Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kiranya waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini, menit ini, detik ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sadar kita, faham kita secara sunnatullah, maka hari akan berganti dengan pekan.
pekan akan berganti dengan tahun. Tahun pun akan datang silih berganti. Maka oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita pergunakan waktu yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita ketika kembali ke hadirat Allah tak ada rasa takut sedikit pun, karena kita akan berjumpa dengan Sang Khalik, kita berjumpa dengan Sang Pencipta, dan kita tersenyum dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita semua umat Islam di dunia ini mengharapkan satu yang pasti, bahwasanya kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur